Halo, nama saya Azam Zaki Nugroho. Kali ini saya akan menjelaskan perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan dan tumbuhnya semangat kebangsaan. Perhatikan peta rute kedatangan bandingkan luas negara-negara tetangga. Indonesia adalah negara yang besar. Wilayah Indonesia sangat luas, kekayaan melimpah, dan kaya akan berbagai budaya. Kondisi inilah yang menjadi daya tarik negara asing. Kedatangan bangsa Barat ke Indonesia. Keunggulan lokasi berperan penting terhadap kegiatan ekonomi, transportasi, dan komunikasi masyarakat Indonesia. Bukan hanya bangsa-bangsa Asia tetapi bangsa-bangsa Eropa yang letaknya ribuan kilometer dari Indonesia tertarik berdatangan ke Indonesia. Latar belakang kedatangan bangsa Barat. Cengkih, merica, kemiri, dan pala merupakan contoh hasil bumi dibutuhkan bangsa-bangsa Barat. 3G, Gold, Gospel, dan Glory. Gold, Gospel, Glory merupakan motivasi bangsa-bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra. Terkenal dengan sebutan 3GA. Gold artinya emas, yang dengan kekayaan. Semboyan ini menggambarkan bahwa tujuan bangsa Barat ke Indonesia adalah untuk mencari kekayaan. Itulah yang membuat mereka melakukan ekspedisi dan penjelajahan. B. Glory bermakna kejayaan bangsa. C. Gospel adalah keinginan bangsa Barat untuk menyebarluaskan atau mengajarkan agama Nasrani khususnya agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. C. Revolusi industri adalah pergantian atau perubahan secara menyeluruh dalam memproduksi barang dari sebelumnya menggunakan tenaga manusia dan hewan menjadi tenaga mesin. Penggunaan mesin dalam industri menjadikan produksi lebih efisien, ongkos produksi dapat ditekan, serta barang dapat diproduksi dalam jumlah besar dan cepat. Berkembangnya revolusi industri menyebabkan bangsa-bangsa Barat memerlukan bahan baku yang lebih banyak. Mereka juga memerlukan daerah pemasaran untuk menjual hasil-hasil industrinya. Salah satu pengaruh revolusi industri yang sangat terasa adalah dalam kegiatan transportasi. Penemuan mesin uap yang dapat dijadikan mesin penggerak perahu merupakan teknologi baru pada masa tersebut. Perahu dengan mesin uap merupakan penemuan sangat penting yang mendorong penjelajahan bangsa Barat. 2. Kedatangan bangsa-bangsa Barat ke Indonesia. Perhatikan peta rute kedatangan bangsa Belanda. A. Kedatangan bangsa Portugis di Maluku. Perjalanan bangsa Portugis mencari sumber rempah-rempah diawali dari kota Lisabon, Portugis. Pada tahun 1486, Bartolomeus Dias melakukan pelayaran pertama menyusuri pantai barat Afrika. Ia bermaksud melakukan pelayaran ke India, namun gagal. Portugis mencapai Malaka pada tahun 1511 di bawah pimpinan Afonso de Albuquerque. Ia berhasil menguasai Malaka dan Myanmar. Selanjutnya Portugis menjalin hubungan dagang dengan Maluku. Pada tahun 1512, bangsa Portugis telah berhasil sampai di Maluku di bawah pimpinan Antonio de Abreu dan Francisco Serrao. B. Ekspedisi bangsa Inggris. Persekutuan dagang milik Inggris diberi nama East Indian Company. Di dalamnya bergabung para pengusaha Inggris. Walaupun Inggris tiba di Kepulauan Nusantara, pengaruhnya tidak terlalu banyak seperti halnya Belanda. Hal ini disebabkan terdesak oleh Belanda, sehingga Inggris menyingkir ke India, Asia Selatan dan Asia Timur. C. Kedatangan bangsa Belanda di Jayakarta. Jakarta. Jayakarta merupakan pelabuhan penting di Pulau Jawa yang kemudian menjadi markas Foch. Bagaimana proses kedatangan Belanda di Indonesia? Seorang pelaut Belanda Cornelis de Houtman memimpin ekspedisi ke Indonesia. Pada tahun 1595, armada de Houtman mengarungi ujung selatan Afrika, selanjutnya terus menuju ke arah timur melewati Samudra Hindia. Pada tahun 1596, armada de Houtman tiba di pelabuhan Banten melalui Selat Sunda. Kedatangan Houtman di Indonesia kemudian disusul ekspedisi-ekspedisi lainnya. Dengan banyaknya pedagang Belanda di Indonesia maka muncullah persaingan di antara mereka sendiri.
Untuk mencegah persaingan yang tidak sehat, pada tahun 1602 didirikan Verenigde Oost-Indische Compagnie, VOC Perserikatan Maskapai Hindia Timur, yang merupakan merger, penggabungan, dari beberapa perusahaan dagang Belanda. Gubernur Jenderal pertama VOC adalah Pieter Both. Ia mendirikan pusat perdagangan VOC di Ambon, Maluku. Namun kemudian, pusat dagang dipindahkan ke Jayakarta, Jakarta, karena VOC memandang bahwa Jawa lebih strategis sebagai lalu lintas perdagangan. Selain itu, Belanda ingin menyingkirkan saingan mereka, yaitu Portugis di Malaka. Pangeran Jayawikarta, penguasa bagian wilayah Banten, memberi izin kepada VOC untuk mendirikan kantor dagang di Jayakarta. Selain memberikan izin kepada VOC, Pangeran Jayawikarta juga memberikan izin pendirian kantor dagang kepada Inggris. Kebijakan ini membuat Belanda merasa tidak menyukai Pangeran Jayakarta. Gubernur Jenderal VOC Jan Pieters Zoon membujuk penguasa kerajaan Banten untuk memecat Pangeran Jayawikarta, sekaligus memohon agar izin kantor dagang Inggris dicabut. Pada tanggal 31 Mei 1619, keinginan VOC dikabulkan Raja Banten. B. Kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. 1. Pengaruh monopoli dalam perdagangan. Pada awal kedatangannya, bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan tersebut kemudian berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan. VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian dan perlawanan fisik. VOC mempersiapkan penguasaan dengan cara perang, militer. Beberapa gubernur jenderal, seperti Antonio van Diemen, 1635-1645, Johan Maat-Suyeker, 1653-1678, Rijklof van Guns, 1678-1681, Cornelis Jan Zoon Spelman, 1681-1684, merupakan tokoh peletak dasar politik ekspansi VOC. VOC mengalami kebangkrutan pada akhir abad XVII. Korupsi dan manajemen perusahaan yang kurang baik menjadi penyebab utama kebangkrutan VOC. Akhirnya, tanggal 13 Desember 1799, VOC dibubarkan. Mulai tanggal 1 Januari 1800, Indonesia menjadi jajahan pemerintah Belanda atau sering disebut masa pemerintahan Hindia Belanda. Mulai periode inilah Belanda secara resmi menjalankan pemerintahan kolonial dalam arti yang sebenarnya. 2. Pengaruh kebijakan kerja paksa jalur anyar memanjang lebih dari 1000 km dari Cilegon, Banten, Jakarta, Bogor, Bandung, Cirebon, Semarang, Pati, Surabaya, Probolinggo, hingga Panarukan, Jawa Timur. Saat ini, jalur tersebut merupakan salah satu jalur transportasi utama bagi masyarakat di Pulau Jawa. Anyer, Panarukan dibangun 200 tahun yang lalu oleh pemerintah Gubernur Jenderal Daendels yang merupakan bagian dari Republik Bataaf, Perancis. 3. Pengaruh sistem sewa tanah. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu pusat pengetahuan yang menyimpan berbagai jenis tanaman. Kebun Raya Bogor sudah dibangun sejak awal abad ke-6. Kebun Raya Bogor merupakan salah satu bukti pengaruh kekuasaan Inggris di Indonesia. Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi 4 gubernement, yakni 1. Malaka 2. Sumatera 3. Jawa 4. Maluku. 4. Pengaruh sistem tanam paksa pada masa penjajahan abad ke-6, tanaman rempah-rempah, kopi, kakao, DSB, merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Karena itu, Belanda berusaha menaikkan ekspor tanaman perkebunan tersebut. 5. Perlawanan terhadap kolonialisme dan imperialisme. Perlawanan terhadap persekutuan dagang Sultan Baabullah, Kesultanan Ternate, berhasil mengusir Portugis dari Ternate dan Tidore pada tahun 1575. Sultan Iskandar Muda, Kesultanan Aceh,
juga melakukan perlawanan terhadap Portugis di bumi Aceh. Sultan Hasanuddin, Kerajaan Gowa di Makassar, Sultan Agung, Kerajaan Mataram. B. Perlawanan terhadap Hindia Belanda 1 Patimura dan Kersitina Martha, Tiahahu di Maluku, 2 Tuanku Imam Bonjol di Sumatera Barat, 3 Pangeran Diponegoro di Jawa Tengah, 4 Umar dan Katnyak di Aceh, 5 Sisingamangaraja Ksiyi di Tapanuli, 6 Mantasari di Banjar Kalimantan, 7 Raja Buleleng di Pulau Bali. Ditinjau dari asal pengaruhnya, pergerakan nasional dilatar belakangi berbagai kejadian di dalam negeri Indonesia dan berbagai kejadian di luar negeri. Berbagai kejadian dari dalam negeri atau sering disebut faktor internal yang melatar belakangi pergerakan nasional, misalnya perluasan pendidikan, kegagalan perjuangan di berbagai daerah, rasa senasib sepenanggungan dan perkembangan berbagai organisasi etnik kedaerahan. A. Perluasan pendidikan. Pemerintah Hindia Belanda menerapkan kebijakan politik etis pada tahun 1901, yaitu dalam bidang irigasi pengairan, emigrasi transmigrasi dan edukasi pendidikan. 3 kebijakan tersebut sebenarnya bertujuan memperbaiki kondisi masyarakat yang semakin terpuruk, namun pelaksanaan kebijakan politik etis tetap lebih berpihak kepada penjajah. B. Kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Bangsa Indonesia menyadari berbagai penyebab kegagalan perjuangan kemerdekaan pada masa lalu. Salah satu penyebab kegagalan perjuangan tersebut adalah perlawanan yang bersifat kedaerahan. Memasuki abad XX, corak perjuangan bangsa Indonesia berubah dari bersifat kedaerahan menuju perjuangan yang bersifat nasional. Bangsa Indonesia menemukan identitas kebangsaan sebagai perekat perjuangan bersama. Paham kebangsaan atau nasionalisme telah tumbuh dan menjelma menjadi sarana perjuangan yang sangat kuat. 2. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia. Kebangkitan nasional yaitu masa lahirnya kesadaran bangsa Indonesia untuk berjuang bersama, sama dalam mengusir penjajahan. A. Budi Utomo, Bu. Pada awal abad XX, sudah banyak mahasiswa di kota besar terutama di Pulau Jawa. Sekolah kedokteran bernama Stovia, School tot Opleiding Inlandsartsen, terdapat di Batavia, Jakarta. Para tokoh mahasiswa kedokteran sepakat untuk memperjuangkan nasib rakyat Indonesia dengan memajukan pendidikan rakyat. Pada tanggal 20 Mei 1908. B. Sarekat Islam, Si. Pada masa penjajahan, pasar keluar di Solo atau Surakarta, Jawa Tengah telah ramai oleh para pedagang Indonesia, Arab dan Tiongkok. Akibat persaingan yang tidak sehat antara pedagang pribumi dan pedagang Tiongkok, pada tahun 1911 didirikan Serikat Dagang Islam, SDI, oleh KH Samanhudi dan RM Tirto di Suryo di Solo. C. Indische Partij, IP. Indische Partij, IP, adalah partai politik pertama di Indonesia. Ada 3 orang yang merupakan pendiri IP yang terkenal dengan sebutan 3 serangkai, yakni E.F. Edo Wesdeker, Danudirjo Setiabudi, R.M. Suwardi Suryaningrat dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Tujuan utama IP sangat jelas, yakni mengembangkan semangat nasionalisme bangsa Indonesia. Keanggotaannya pun terbuka bagi semua golongan tanpa memandang suku, agama dan ras. D. Perhimpunan Indonesia, PI. Semula bernama Indische Vereniging, PI didirikan oleh orang Indonesia di Belanda pada tahun 1908. Pada tahun 1922, Indische Vereniging berubah nama menjadi Indonesische Vereniging dengan kegiatan utama politik. Pada tahun 1925 berubah menjadi Perhimpunan Indonesia, PI. Nama majalahnya Hindia Putra, yang kemudian berubah menjadi Indonesia Merdeka. Partai Nasional Indonesia, PNI. Partai Nasional Indonesia, PNI, didirikan tanggal 4 Juli 1927 di Bandung, dipimpin Insinyur Soekarno. Tujuan PNI adalah Indonesia Merdeka, dengan ideologi nasionalisme. PNI mengadakan kegiatan konkret baik politik, sosial maupun ekonomi. Organisasi ini terbuka dan revolusioner, sehingga PNI cepat meraih anggota yang banyak.
3. Pergerakan nasional pada masa pendudukan Jepang A. Proses penguasaan Indonesia. Awal mula tujuan Jepang menguasai Indonesia ialah untuk kepentingan ekonomi dan politik. Jepang merupakan negara industri yang sangat maju dan sangat besar. Jepang sangat menginginkan bahan baku industri yang tersedia banyak di Indonesia untuk kepentingan ekonominya. B. Kebijakan pemerintah militer Jepang. Pada saat kependudukannya di Indonesia, Jepang melakukan pembagian 3 daerah pemerintahan militer di Indonesia, yakni 1. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara XXV, untuk Sumatera, dengan pusat di Bukit Tinggi 2. Pemerintahan Angkatan Darat, Tentara XVI, untuk Jawa dan Madura dengan pusat di Jakarta 3. Pemerintahan Angkatan Laut, Armada Selatan II, untuk daerah Sulawesi, Kalimantan dan Maluku dengan pusat di Makassar. Beberapa kebijakan tersebut antara lain sebagai berikut. 1. Membentuk organisasi sosial. 2. Pembentukan organisasi semi-militer. 3. Pengerahan Romus H4. Eksplorasi kekayaan alam. C. Sikap kaum pergerakan. Bangsa Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk menanggapi kebijakan Jepang tersebut. Propaganda Jepang sama sekali tidak mempengaruhi para tokoh perjuangan untuk percaya begitu saja. Bagaimanapun, mereka sadar bahwa Jepang adalah penjajah. Bahkan mereka sengaja memanfaatkan organisasi pendirian Jepang sebagai batu loncatan untuk meraih Indonesia merdeka. Beberapa bentuk perjuangan pada zaman Jepang adalah sebagai berikut. 1. Memanfaatkan organisasi bentukan Jepang. 2. Gerakan bawah tanah. 3. Perlawanan bersenjata. Perubahan masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Pada perjalanan sejarah sejak masa kolonialisme Foch, pemerintah Hindia Belanda, pemerintah Inggris, dan pendudukan Jepang telah terjadi berbagai perubahan pada masyarakat Indonesia. Terjadinya kolonialisme dan imperialisme di Indonesia menyebabkan berbagai perubahan masyarakat Indonesia baik aspek geografis, ekonomi, budaya, pendidikan maupun politik. Perubahan pada masa kolonial Barat. 1. Perluasan penggunaan lahan. 2. Persebaran penduduk dan urbanisasi. 3. Pengenalan tanaman baru. 4. Penemuan tambang. 5. Transportasi dan komunikasi. 6. Perkembangan kegiatan ekonomi. 7. Mengenal uang. 8. Perubahan dalam pendidikan. 9. Perubahan aspek politik. 10. Perubahan dalam aspek budaya. B. Perubahan masyarakat pada masa penjajahan Jepang. 1. Perubahan dalam aspek geografi. 2. Perubahan dalam aspek ekonomi. 3. Perubahan dalam aspek pendidikan. 4. Perubahan dalam aspek politik. 5. Perubahan dalam aspek budaya.